tempat akan mewawancarai salah satu terapi tradisional, yakni pusat bekam luka, yang mana tepatnya berada di Kota Serang. Langsung saja kita ke dalam. Baik, selamat datang di wawancara kami pada kali ini, yang mana kami akan mewawancara salah satu pengobatan tradisional, yaitu pengobatan tradisional bekam. Dan kami juga sudah berada di salah satu tempat yang mana ini pengobatan tradisional bekam. Kami sudah bersama pemilik atau pengurus pengobatan tradisional bekam ini. Bersama Bapak siapa, Pak? Nama saya ada Rofi. Kebetulan saya diamankan untuk jadi pelaksana di pusat bekam di Jakarta. Di sini kami tuh ingin lebih tahu mendalam tentang pengobatan tradisional bekam, Pak. Ya. Jadi di sini kita tuh mau tahu gimana sih awal mula atau motivasi Bapak sebagai pengurus atau pemilik pengobatan tradisional bekam ini mendirikannya. Gimana motivasi Bapak itu? Baik, bismillah. Yang pertama, bekam ini kan salah satu pengobatan yang memang kita sebagai umat Islam itu sangat dianjurkan, karena asal itu diwahyu ya dari Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika wahyu itu turun, maka menjadi sebuah hadis yang itu tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Kita sebagai umat muslim tentunya meyakini bahwasanya bekam ini pasti ada efek baiknya, pasti ada manfaatnya buat kita semua. Makanya kenapa saya ingin ada pusat bekam di Serang ini, biar masyarakat Serang itu bisa lebih sehat dengan jalan sunnah Nabi. Juga termasuk kita siapa yang berterapi dengan bekam, maka dia akan mendapatkan kesehatan, plus dia juga dapat pahala karena sudah menjalankan sunnah Nabi. Kalau boleh tahu, berdirinya dari tahun berapa ya, Pak? Ini kita berdiri dari tahun 2009. Pusatnya di Bekasi, Kampung. Udah punya berapa cabang, Pak? Cabang kita sudah sampai di 36 cabang di daerah Jabodetabek sih paling banyak. Paling jauh kita ada di Medan 4 cabang. Kalau boleh tahu nih, Pak, di sini tuh karyawannya ada berapa hari berapa kali? Biasanya tiap cabang kita beda-beda, tergantung orang yang tidak pelanggan. Nah, kalau di Serang ini kita karyawan ada 9 orang. 2 orang untuk laki-laki dan 4 orang untuk perempuan. Dan biasanya nih, Pak, pasien yang datang sini tuh kebanyakan dengan keluhan apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Pasien kita yang datang sini rata-rata ya banyak kita sih macam-macam ya, ada yang memang karena pegal, kemudian pusing, vertigo, ada juga yang beberapa yang kena stroke, nggak bisa jalan dan sebagainya, ya banyak macam-macam penyakitnya. Kalau untuk kendala nih, Pak, kendala sendiri selaku pengurus nih pasti punya kendala kan kalau misalkan ya bukan kendala seperti ini, kira-kira kendalanya itu apa ya kalau boleh tahu? Kalau kendalanya sendiri sih apa ya nggak begitu banyak ya, cuman mungkin karena memang masyarakat Serang ini sudah mulai menggunakan bekam, jadi ya biasanya terlihat di situ di cabang-cabang lain. Nah kalau di Serang ini alhamdulillah beberapa masyarakat itu sudah menggunakan bekam, jadi kita nggak terlalu kewalahan buat menerapkan apa sih bekam seperti itu. Jadi masyarakat sudah tahu manfaatnya, artinya tinggal kita sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tahu ada pusat bekam rupiah di Serang, dan ya alhamdulillah mereka berdatangan berbondong-bondong sih. Jadi kendala sih soal nggak ada. Kalau untuk seharinya nih, Pak, kira-kira berapa sih kira-kira pasien yang datang atau berapa jumlahnya? Oke, kita baru berdiri sekitar setahun setengah, setahun lebih, dan alhamdulillah sudah mulai stabil di per hari 20 orang. Biasanya di cabang yang sudah ramai itu sampai 20-30 orang per hari biasa. Dan juga kami ini dan penusukan itu belum menggunakan jarum, kalau dulu itu pakai pisau di sayap. Dulu pakai pisau, bahkan pada zaman 2000 sebelum Masehi, 4000 sebelum Masehi, ya itu dulu pada zaman dulu itu mereka membuat formasi dan imitasi tubuh mereka sehingga nanti keluar. Itu cara mereka untuk membuka penyakit. Itu sebelum adanya bekam seperti sekarang. Bahkan zaman Rasulullah itu dikatakan bekam ini disunahkan buat umatnya. Belum dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW diisrakan ke langit ketujuh, yaitu hadisnya turunnya berbarengan dengan sholat ya, dengan perintah sholat. Beliau tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali malaikat itu menunjukkan wahai Muhammad seluruh umat untuk berbekam. Jadi kami benar ada anjuran di berbekam untuk kita umat Nabi Muhammad, karena memang manfaatnya sangat banyak. Ini sudah berbekam di sini. Nanti pernah lihat caranya kan di rumah tuh kayak ada saudara yang buka tapi nggak kayak gini, jadi kayak sendiri itu dipanggil lagi. Ini tuh awalnya kayak gitu apa gimana? Ini enggak. Proses apa turun-menurun? Pasti ada pelatihannya, ada pelatihannya. Jadi setiap terapis sebelum ke cabang itu dia ada training 2 bulan, dilatih, baru nanti dapat surat pusat kerja kalau berdiploma di cabang. Nah setelah itu nanti ikut lagi pelatihan terkait bekam, sertifikasi dan sebagainya buat memperbuat realitas. Jadi harus latihan dulu gitu. Nah ya, nggak ada waktu kita sih, rata-rata memang latihan. Ada pelatihan bagus. Kalau di bekam kan bisa digue. Terus di bekam kemudian kalau fokus itu udaranya tuh kental, itu Betul, itu normal. Darah memang ketika kita di saluran itu akan mengental. Kalau kena udara ya, kena udara itu bisa mengental, termasuk juga. Apalagi yang dikeluarkan juga darah kotor yang biasanya orang juga lebih gelap, merah juga gelap. Tidak sama darah yang dikeluarkan ketika donor, itu merah cerah ya bersih. Sama bekam dia lebih gelap darahnya. Pokoknya juga kotor. Darah kotor gitu. Kayak hati gitu, Kayak hati ayam ya, kayak puding gitu.
Kalau orang ini buat umur berapa? Kalau bekam sih biasa kita saran satu untuk minimal di 6 tahun ke atas. Kalau maksimal sih nggak ada batasan. Yang penting nanti sebelum bekam kita cek dulu kondisinya. Kalau memungkinkan kita bekam, kalau tidak ya berarti mungkin bisa dilakukan untuk refleksi dan sebagainya. Kebetulan di kita kan tapi ada bekam, refleksi sama rupiah. Kalau sampai aja. Ini kan ada presentasinya nanti setelah ada ya. Biasanya bekam itu nggak boleh sama penyakit yang apa aja ya? Bagus. Bekam ini biasanya kita hindarin soal yang punya riwayat kayak penyakit menular, HIV, dan sebagainya. Pokoknya apa namanya penyakit yang menular aja. Sementara kan sebagai udara nih, Kali-kali ini seperti itu. Biasa kita terapi tapi dengan catatan orang tersebut harus keluar dari rumah. Karena kalau kita khawatir nanti khawatir kalau kita nanti tercemar nanti kayak itu kan saya lain. Tapi kan nggak nyaman meskipun kita sudah ada alat kesehatan bisa dibantu kesehatan tetap aja kan khawatir gitu, khawatir itu ada. Makanya dari orang-orang yang punya penyakit menular. Kemudian area yang berbekam nih, teman juga baru tahu ya. Jadi area yang berbekam itu area lubang alami di tubuh manusia, contoh lubang hidung, mulut dan sebagainya itu bisa bekam. Kan mata itu bisa bekam. Karena memang titik bekam itu bukan di situ yang sakit, di situ yang bekam bukan di situ juga yang bekam bukan. Tapi memang ada titik khusus. Misalkan kita sakit mata, kadang mungkin bekam di mata, banyak bekam di area titik yang ada salurannya ke mata, saluran mata seperti ini. kalau kepala itu rawan nggak sih? Boleh digini. Kepala boleh bekam untuk penyakit tertentu kayak vertigo, stroke, bahkan yang punya gangguan sihir pun itu bisa bekam di kepala. Memang yang dalam masyarakat kan jin itu mengalir bersama dengan darah, maka bekam juga efektif buat mengobati jin di kepala. Tapi itu tidak bisa setiap bulan. Kalau di kepala bisa minimal maksimal 3 bulan sekali baru boleh bekam lagi. Karena memang terlalu rawan dan otak. Oke, kalau misalkan batas bukan batas kayak jangka dari habis bakar kami, kira-kira kapan lagi bolehnya nih? Kalau sebulan atau 2 minggu gitu? Itu biasanya kita lihat dari keluhan tersebut. Nah, biasanya kalau ada pasien yang dia nggak ada keluhan khusus, cuma sakit pegal, terus masuk angin, jadi itu biasanya setelah kali bisa sih cukup. Tapi kalau misalkan dia ada kolesterol tinggi atau hipertensi, terus apalagi pokoknya ada keluhan yang memang dengan keluhan khusus biasanya kita rekomendasi itu di sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali. Nanti sambil dilihat progresnya, kalau sudah membaik, sudah oke, baru bisa sebulan sekali. Ada apa? Jadi kita harus konfirmasi dulu gitu ya ke hotel sini kita Ya, nanti ke sini daftar, setelah itu kita ada konsultasi. Nah, ditanya situ bukan apa, ada penyakit apa. Nanti dia itu kondisinya, kadang ada pasien yang dia kondisi lemah, tapi dia maksa di bekam itu kita tidak bisa terima karena nanti resikonya dia lemah, pingsan, bisa juga kurang darah dan sebagainya. Makanya wajib harus cek tensi juga. Wow.